Wah itu hancur banget mainnya, hancur gila langsung. Hah, driving range nggak kayak gini gitu kan, nyalain driving range kan. Cuma ternyata ya emang beda lah lapangan sama. Karena outdoor, udah. Aku tuh tipe orang yang kalau berolahraga sukanya itu memang punya teman. Jadi kalau aku disuruh olahraga sendirian kayaknya nggak bisa. Jadi makanya sepeda cocok, golf cocok, ya kan, nge-gym bareng teman tuh cocok. Jadi sepeda itu pertama oke. Karena menurut saya waktu kan nggak banyak. Jadi saya menggunakan waktu berolahraga itu juga untuk bersosialisasi. Jadi itu saatnya saya untuk bertemu teman-teman saya, catch up itu pas olahraga pagi-pagi. Karena habis itu saya harus kerja. Kalau malam saya mendingan saya di rumah aja sama keluarga karena daripada keluar-keluar lagi gitu. Dan anyway itu kita nggak bisa keluar kemana-mana kan. Jadi the only time saya bisa socialize adalah melalui olahraga. Jadi menurut saya banyak banget tuh yang diambil dari sosialisasinya, olahraga outdoornya, dan ketiga akhirnya ya karena juga saya doyan olahraga, suka berkeringat, saya suka kardio juga. Sebetulnya golf itu pertama kali saya dikenalin mungkin saya masih kuliah ya. Saya kuliah sebenarnya bukan kuliah, SMA dikenalin oleh ayah saya. Jadi semua laki-laki di keluarga saya main golf. Dari ayah saya, kakak saya, suami saya. Jadi semuanya udah golf dari dulu. Saya itu nggak pernah ikutan karena ya saya kalau olahraga harus ada temennya. Jadi nggak ada teman cewek saya yang main golf juga. Jadi nggak begitu kepengen diikutin. Muncul lagi karena pandemi lagi. Jadi baru pick up another golf club tuh baru November 2020. Setelah berapa belas tahun udah nggak pegang lagi gitu ya. Mulai driving range, mulai les. Karena juga nggak mau malu-maluin ya. Another outdoor, dan menurut saya ke lapangan golf itu kayak lagi liburan. Karena kan kayak escaping dari kota ya. Jadi kan itu semua hijau, terus jadi kayak lagi tamasya aja gitu. Dan kebetulan memang olahraga yang banyak mengajarkan saya untuk menjadi lebih sabar, harus selalu mau improve gitu, karena konsistensi is key juga ya di golf. Sebetulnya awalnya itu adalah project hobi, passion project. Kebetulan full time job saya itu sebetulnya saya ada bisnis yang bergerak di bidang loyalitas lah ya. Loyalitas itu kan jadi yang issuing point segala macam lah. Jadi saya punya bisnis konsultan sama teknologi bergerak di bidang loyalty. Kenapa bidang loyalty? Karena kebetulan saya sendiri traveler yang suka banget ngumpulin points gitu. Nah, salah satu sahabat saya yaitu si Luna, sebenarnya kita udah temenan udah lama banget, udah hampir 20 tahun. Cuma nggak ada yang tahu karena mungkin saya lama di luar negeri. Jadi dia tuh selalu visit saya kalau saya lagi tinggal di kota apa gitu. Dan memang dan kita masih deket terus dari dulu ya, dan memang kita sering travel bareng, cuma nggak pernah didokumentasiin. Nah akhirnya dia bilang sama aku, Mer, lo nggak mau bikin YouTube channel aja sama gue? Hah, saya bingung kan, kok ini Luna yang suggest, padahal kan dia udah punya YouTube channel gitu, ngapain juga kita bikin lagi gitu. Enggak, apa dia bilang, kita bikin angle-nya beda aja melalui travel, jadi lo juga bisa tuh share tips and tricks lo, secret lo. Akhirnya kita lahirlah dengan Travel Secret. Jadi awalnya hanya pengen vlogging aja tentang travel story-nya kita lah, sama tips-tips kita gitu. Indahnya dengan dunia dan hobi-hobi kita dengan hobi kita semua ini adalah kita bisa combine. Jadi sekarang setiap kali kita travel, mungkin dulu travel nyari hotel, nyari destinasi apa, sekarang kalau kita travel sekarang oke, ada lapangan golf di mana. Jadi sekarang travel itu bisa sekalian cycling, bisa sekalian golf. Jadi banyak tuh konten yang nggak cuma makan, bisa sports, bisa segala macam. Dan kita sekarang jadi excited kemana-mana bawa golf bag, kemana-mana bawa bike box gitu kan. Jadi buat kita seru gitu, jadi nyobain course-course baru gitu. Iya, jadi lebih banyak aktivitinya dan tasnya, Iya, tasnya jauh lebih ribet sekarang. Golf itu mungkin semua orang tahu ya, sebenarnya it's an easy game tapi very hard to play. Very very hard to play karena susah banget untuk konsisten. Orang yang udah main belasan tahun, udah main puluhan tahun yang saya udah kenal, belum tentu bagus juga kalau main gitu loh. Jadi mungkin itu tantangannya, itu keseruannya setiap kali main golf ya. Jadi pertama kali saya main ya of course I played very badly.
mukul bola belum tentu kena atau cuma kayak nemplok doang. Cuma sekarang I'm proud to say udah lumayan konsisten, at least driver selalu bagus, asik. Driver selalu bagus. Short game kadang bagus kadang enggak, putting kadang bagus kadang enggak. Jadi ya we try to improve one step at a time. Karena coach saya juga bilang satu-satu yang dibenerin gitu. Penting ada progres, benar. Bring the funk back. Kalau aku bilang ya of course mulai driving range dulu. Nggak usah beli golf club, kalau bisa pinjem dulu karena nggak tahu kan suka apa enggak. Karena ada beberapa teman saya nyoba nggak suka gitu. Jadi jangan spend anything lah, kalau bisa pinjem aja dari teman. Coba driving dulu tanpa coach dulu ya, drivingnya dulu coba tes. Kalau emang suka baru ambil coach, baru latihan baru turun lapangan gitu. Cuma juga jangan terlalu lama driving, kalau nggak tahu rasanya. Sangat berbeda ya lapangan sama driving ya. Frustrasi mungkin at that moment kalau pukul lagi jelek frustrasi. Cuma saya sering dengar dan akhirnya saya belajar setiap abis pukulan harus cepat move on. Bener nggak? Kalau nggak move on sebel gitu. Jadi of course kalau pukulan jelek sebel banget. Cuma ya udahlah abis itu terus saya selalu mikir kan saya bukan pro, saya nggak mau jadi atlet. Kalau saya jago saya pasti udah jadi pro, bener nggak? Jadi saya mikir udahlah every swing is my practice gitu. It's my practice round. Gitu.